Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku semua, ada sebuah informasi yang ingin saya sampaikan. Mungkin sebagian besar teman-teman di sini sudah tahu atau bisa jadi ada yang belum tahu juga. Yaitu berita tentang dibebaskannya Kang Munarman dari penjara, ya. Munarman Al-Sandali. Sekitar 10 hari yang lalu ya, tanggal 30 tepatnya, Munarman ini sudah bebas ya, sudah bebas total dari hukuman yang dia jalani ya, sekitar hampir 3 tahun yang dia jalani. Dan yang kita tahu bahwa vonis terakhir yang membuat dia menjalani hukuman penjara itu adalah tentang keterkaitannya dengan baiat ISIS ya, yang terjadi sekitar tahun 2015 lalu. Nah, setelah dibebaskan seperti biasa ya, kita sudah bisa menduga orang-orang ini ya masih saja seperti itu. Ada beberapa poin yang ingin saya tekankan, yang ingin saya sorot tentang apa yang disampaikan si Munarman ini ketika baru saja keluar dari penjara ya, kemarin tanggal 30 Oktober 2023 itu. Yang pertama adalah dilihat dari penampilannya ya, Munarman ini ketika bebas dari penjara itu dia mengenakan atribut Palestina ya, dan kemudian dia mengkaitkan apa yang dialami olehnya sebagai sebuah kezaliman saudara ya, dan dia membandingkan dengan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina ya. Nggak nyambung sih menurut saya ya, apa yang dia katakan bahwa apa yang saya alami ini, apa yang dia alami itu katanya tidak sebanding, belumlah sebanding dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ya tentu saja tidak sebanding. Munarman, apa hubungannya kamu di penjara atas kejahatan kamu dengan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina? Seakan-akan ingin menggiring opini bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah sebuah bentuk kezoliman, dari hukum di negara ini dan pemerintah negeri ini. Itu kita bisa menangkap ke arah mana maksudnya ya di poin pertama itu. Tentu saja tidak sebanding. Munarman mau sebanding dari mana? Mereka saudara-saudara kita di Palestina menderita akibat kezoliman penjajahan Israel. Kamu di penjara bukan karena kezoliman. Kalaupun ingin menyebut kezoliman, ya kezoliman dirimu sendiri yang berbuat kejahatan atau membiarkan sebuah kejahatan terjadi di depan mata ya, membiarkan baiat ISIS yang sudah jelas-jelas terbukti kelompok teroris internasional ya, baiat terhadap kelompok teroris internasional kamu biarkan terjadi di depan mata ya. Kalau tidak dikatakan kamu mendukung, ya mendukung sepertinya ya, tidak usah berpura-pura. Kemudian di poin lainnya dia menyindir atau menyinggung tentang pemberitaan di media yang seakan-akan memframing dia sebagai pelaku kejahatan ya. Walaupun kita sama-sama tahu ya, dan itu juga bisa membuktikan bahwa pemerintah tidak zalim terhadap kamu. Kamu yang zalim terhadap diri kamu sendiri dan terhadap bangsa ini dengan mendukung terorisme ISIS. Saudara Munarman ini paham tidak ya? Jadi ada sebagian media yang menggiring opini bahwa dia atau memframing dia sebagai pelaku tindak kejahatan terorisme dan berkaitan dengan bom. Tetapi kan yang terbukti kamu dihukum atas keterlibatan kamu, pembiaran kamu terhadap baiat ISIS kan? Bahwa ada bukti-bukti katanya bahan-bahan bom itu kan bahan-bahan peledak di markas FPI kan tidak terbukti dan tidak menjadi dasar atas penghukuman kamu, atas vonis kamu kan tidak ya. Berarti apa? Berarti pemerintah tidak berbuat zalim. Apa yang tidak terbukti tidak ditimpakan vonisnya terhadap kamu. Berarti hukum sudah dijalankan dengan adil. Munarman ya, jangan sok terzolimi ya. Ini kebiasaan kadrun, selalu merasa menjadi orang-orang yang terzolimi ya.
kemudian selalu memframing bahwa pemerintah berbuat kejahatan terhadap umat muslim seakan-akan ditempatkan sebagai pihak yang tersakiti dan ditindas oleh pemerintah di negeri ini. Saya seorang muslim, rekan-rekan banyak yang sesama muslim tidak merasa tersakiti, tidak merasa terzolimi, tidak merasa ditindas oleh pemerintahan ini. Kalian dari dulu sampai sekarang bertahun-tahun selalu merasa seperti itu ya. Bahkan kalau kita kaitkan dengan pemilihan presiden dan lain-lain ya, kita sudah sama-sama tahu lah ya, 2 kali pilpres kalah melulu, ya wajar kalau sakit hati terus ngomong yang enggak, ya itu kita pahami dan maklumi bersama ya. Yang ingin saya tekankan adalah kita harus waspada, kita harus hati-hati ya, waspada terus, waspada, pokoknya kita harus waspada lah ya. Ini jangan sampai ini ada orang yang sudah kita ketahui bagaimana sepak terjangnya selama ini, bagaimana pengaruhnya dan dampak yang bisa dia akibatkan di tengah-tengah umat, yang bisa mengganggu kerukunan, bisa mengganggu keamanan, kenyamanan, ketentraman, kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI ini ya. Kita sudah tahu di kelompok mana dia berada, kita sudah tahu bahwa dia sudah pernah dihukum atas kejahatan yang berkaitan dengan isu terorisme. Kita paham semua itu, kita sudah tahu, maka tetap waspada dan selalu sebarkan pemahaman-pemahaman yang benar, pemahaman-pemahaman untuk menangkis, untuk melawan upaya-upaya hasutan, upaya-upaya provokasi mereka yang bisa jadi akan meningkat eskalasinya ya menjelang Pilpres 2024 nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang Kang Munarman yang sudah bebas ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan membuka wawasan kita dan meningkatkan kewaspadaan kita ya terhadap kondisi di negeri ini. Demikian saudara-saudaraku, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.